Saya Julian Fernando, CGP Angkatan 10 Kota Samarinda. Hari ini saya ditemani sama Ibu siapa? Nur Kumalasari. Oke, baik, Ibu Mala ya saya panggilnya ya? Iya, boleh. Apa kabar Ibu Mala ini? Alhamdulillah, baik sekali. Oke. Saya ingin menyampaikan tujuan untuk pertemuan kita hari ini, di mana saya akan melakukan supervisi akademik. Di sana ada beberapa tahapan. Yang pertama ada praobservasi, kemudian observasi, kemudian yang terakhir ada pasca observasi. Nah, kegiatan yang pertama hari ini akan saya lakukan, saya akan memberi sedikit pertanyaan untuk Ibu Mala terkait kegiatan praobservasi. Mungkin langsung saja ya Bu Mala ya. Boleh. Untuk yang pertama, dari apa yang nanti Ibu Mala lakukan di kelas, tujuan pembelajaran seperti apa yang Ibu Mala harapkan? Tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu adalah siswa itu dapat dengan mudah memahami apa yang saya nanti akan sampaikan. Kemudian mereka juga dapat mempraktekkan secara langsung. Adapun tujuan pembelajaran saya itu adalah siswa dapat mengidentifikasi tentang berbagai jenis dari formulir. Kebetulan ini pelajaran bahasa Indonesia gitu. Kemudian juga siswa itu bisa menjelaskan nih formulir itu apa dan bagian-bagiannya seperti apa. Kemudian siswa juga bisa melengkapi bagian dari formulir yang nanti akan diberikan. Kan formulir itu ada berbagai macam lah ya gitu. Jadi kita akan sajikan gitu. Oke, jadi saya simpulkan nanti tujuan pembelajaran Miss Mala untuk pelajaran bahasa Indonesia Miss Mala. Iya, bahasa Indonesia. Itu mengidentifikasi, kemudian nanti melengkapi juga ya. Betul, mengidentifikasi, kemudian mereka menjelaskan. Oke, menjelaskan juga. Kemudian jadi mereka itu melengkapi dari bagian-bagian formulir, mengisi form formulirnya nanti. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya Bu Mala ya. Area pengembangan yang akan Miss Mala capai selain dari tujuan tadi apa lagi? Dari area kognitifnya dulu. Dari kognitifnya ini kan nanti siswa itu mampu bisa dapat mengidentifikasi, menjelaskan dan melengkapi nih dari formulir yang tadi mapel tentang bahasa Indonesianya tadi. Kemudian lagi dari aspeknya fisikomotoriknya, siswa itu akan bekerja sama dengan temannya, melakukan. Kemudian lagi jadinya mereka merasakan langsung terjun, bukan hanya menulis, tapi mereka juga berdiskusi bersama teman-temannya. Nanti yang akan Miss Mala kembangkan di area kognitif sama psikomotorik. Iya. Oke, saya lanjut pertanyaan selanjutnya Bu Mala. Strategi apa yang akan Bu Mala gunakan atau Bu Mala nanti siapkan untuk pembelajaran ini? Oke, strategi yang saya lakukan itu adalah menggunakan cooperative learning, yaitu siswa duduk berdasarkan kelompok. Namun mereka kelompok yang saya sediakan itu adalah berdasarkan kesiapan belajarnya gitu. Jadi mereka terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya. Jadi lebih ke pembelajaran berdiferensiasi juga, berkelompok juga seperti itu. Oke, jadi saya tarik garis besar untuk kesimpulannya. Nanti Miss Mala menggunakan strategi cooperative learning. Iya. Kemudian pengelompokannya berdasarkan gaya belajarnya tadi ya. Iya, kesiapan belajar. Kesiapan belajarnya mana. Oke. Terakhir mungkin dari sisi Miss Mala sendiri, apa yang ingin saya lakukan ketika observasi di kelas? Contohnya misalkan nanti Bu Mala ingin saya fokuskan di pembelajaran aktifnya nanti, atau di kayak keaktifan anak-anak. Nanti di situ saya berikan catatan khusus untuk Miss Mala. Mungkin apa ingin Bu Mala sampaikan kepada saya? Oke, kalau untuk catatan khususnya adalah mungkin pada saat kegiatan pembelajarannya siswa di dalam ya, keaktifannya siswanya, kemudian nanti bagaimana umpan baliknya siswa ke kita, bagaimana penerimaannya siswa dalam kegiatan pembelajaran nanti. Kita kan bisa melihat dari refleksinya anak-anak ya, apakah semuanya itu dapat meningkat, antusias, ataukah nanti biasa aja seperti yang kemarin-kemarin gitu. Untuk
mungkin kita sepakati dulu hari apa nanti saya bisa mengobservasi rumah. Oke, mungkin bisa di hari Senin ya Pak ya. Kebetulan hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 itu saya ada mapel nih Bahasa Indonesia di jam kedua, jam 9.30 selesai istirahat sampai pukul 11. Tuh, karena kalau pembelajaran berdiferensiasi sendiri dan cooperative learning kita perlu waktu lebih buat anak-anak mengeksplor. Jadi tidak terpotong dengan kegiatan atau mata pelajaran lain. Berarti nanti kita akan bertemu lagi di hari Senin. Ya, Tanggal 5 Agustus, kemudian jamnya jam 9.30 ya sampai dengan jam 11. siap. Oke. Baik. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan untuk Ibu Mala terkait dengan tahapan observasi ini. Nanti kita akan bertemu lagi di tahapan selanjutnya, observasi sama pasca observasi juga. Demikian untuk kegiatan kita hari ini, Ibu Mala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 1, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Semangat belajarnya? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Terus? Oke, baik. Kita doakan semoga teman kita yang lagi sakit semoga segera sembuh ya. Amin. Baik. Selanjutnya pada hari ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita belajar pasti kita ada tujuan pembelajaran ya. Hari ini mau kegiatannya apa saja ya? Oke, saya minta tolong dong dengan Aiko. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mau ngapain ya? Kekecilan ya. Oke. Silakan yang pertama, tujuan kita pembelajaran hari ini siswa diharapkan mampu untuk apa? Iya. Pertama dapat mengidentifikasi jenis-jenis dari formulir. Yang kedua, coba Axel. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Dapat menjelaskan struktur formulir. Oke, dapat menjelaskan struktur formulir. Sudah pernah lihat formulir? Belum, ada yang belum, ada yang sudah. Kemudian yang ketiga, Azam. Apa nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Siswa dapat melengkapi formulir dengan benar dan sesuai dengan petunjuk. Oke, dapat melengkapi formulir dengan benar dan sesuai dengan petunjuk. Next, Fiona. Apalagi nih yang terakhir yang mau kita gali hari ini? Oke, kalian dapat menyusun formulir sederhana untuk keperluan tertentu. Misal kalian mau mengadakan pertandingan, kalian ingin membuka satu eskul, kemudian minta temannya untuk mengisi. Jadi kalian akan membuka atau membuat formulir pendaftaran masing-masing. Ya. Ada yang perlu dikonfirmasi tentang tujuan pembelajaran hari ini? Jadi hari ini kita mau ngapain? Ini yang akan kita. Oke. Oke. Formulir. Ya. Sebelumnya kita SDK dulu deh. Tadi kita di awal sudah mengetahui bahwa hari ini kita akan belajar tentang formulir. Ya. Ada yang pernah lihat formulir? Nah, biasanya kita mengisi formulir itu untuk apa aja? Boleh untuk daftar sekolah. Asal daftar sekolah mengisi apa? Formulir. Selain daftar sekolah, apalagi? Silakan, Abdi. Apa? Bikin KTP. Abdi udah bikin KTP? Oh, lihat mama. Ngisi formulir dulu? Iya. KTP nemenin mama, betul. Ada lagi sebelum lain ngisi KTP? Perjanjian, surat perjanjian ya? Oke. Ada lagi? Sabit? Boleh? Mengisi apa nih? Ikut apa biasanya?
mengisi identitas, riwayat hidup ya. Oke. Kalau kalian lihat berisi apa aja yang kalian ketahui nih? Angkat tangan boleh, sharing. Tangan kanan, tangan kiri. Oke. Apa? Nama. Yang lain? Tempat dan tanggal lahir. Akse? Jenis kelamin. Lokasi itu apa? Alamat? Oke, alamat. Di sini? Agama. Agama sudah. Lokasi. Fiona? Hobi. Oke, jadi ada berbagai yang diisi dari nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Yang sudah pernah kalian lihat ya yang kita sharingkan. Nah, sekarang saya punya beberapa aktivitas nih buat kelompok kalian. Kelompoknya Aurel, kelompoknya El, dan kelompoknya Axel. Ya, saya jelaskan dulu. Yang pertama, untuk kelompoknya Aurel. Kelompok Aurel ini akan dapat tugasnya adalah memilah dan memilih dari bagian-bagian formulir. Ya. Di sini bagian formulir ada terdiri dari berapa kemarin? Ada 3. Berisi apa aja? Kepala, isi, penutup. Nah, nanti kalian buatkan ya bagian-bagiannya. Pertama ambil kertas dulu, kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Mana yang bagian kepala, mana yang bagian isi, dan mana bagian penutup, serta alasannya kenapa. Ya, silakan dibuka bahannya nanti dari sini. Dibuka, kalian akan menganalisis beberapa formulir nih. Tadi ada banyak ya formulirnya. Nah, sekarang silakan dibuka di halaman 13. Ya, ini ada formulir 1. Ya. Kemudian ada riwayat hidup. Ya, ada 2 nih. Ada dua formulir. Ya. Oke. Satu lagi ada formulir yang ketiga. Oke. Formulir yang ketiga ini ada formulir pendaftaran perpustakaan. Jadi ada 3 formulir. Oke, yang pertama formulir pendaftaran. Yang kedua adalah formulir di sini riwayat hidup. Ya. Kemudian nanti kalian analisis ya, apa sih perbedaan antara daftar riwayat hidup dengan formulir pendaftaran anggota perpustakaan sekolah. Ya, persamaannya apa, perbedaannya apa? Ya, jangan lupa tuliskan nama kelompoknya dan kalian analisis ya. Oke, silakan dimulai. Gunakan buka di halaman 15. Ya. Di sini ada formulir. Formulir apa aja nih? Pendaftaran. Kemudian ada formulirnya adalah riwayat hidup. Nah, tadi ya. Di buku satunya coba pinjam. Ya, oke. Jadi di sini kelompoknya Fiona itu mengisi nih ya, isi tentang daftar riwayat hidupnya. Ya, namanya terserah mau ke nama siapa aja. Sedangkan Adek adalah formulir pendaftaran yang diisi. Nah, ya, kelompok Fiona adalah mengisi formulir pendaftaran yang ada di sini. Silakan ambil kertas 1 lembarnya, kemudian diskusikan dengan teman-temannya ya. Oke. Baik, saya izin konfirmasi ya. Konsentrasi. Silakan hadap ke saya. Jadi tadi ada 3 aktivitas yang berbeda. Pertama kelompok L. Kelompok L adalah menganalisis dari berbagai jenis formulir yang ada. Ada beberapa formulir yang dianalisis, persamaannya apa, perbedaannya apa. Ya. Sedangkan untuk kelompok di sini Aurel, Daniel, dan Agnes itu adalah mengidentifikasi
identifikasi mana bagian kepala, mana bagian apa tadi? Sisi penutup. Dan kenapa alasannya, ya? Baik, silakan sama ambilkan kertas satu lembar, tuliskan nama kelompoknya, gunakan pulpen hitam. Sedangkan kelompoknya Axel, tadi kelompoknya Axel adalah ngapain nih kelompok Axel? Mengisi apa? Mengisi formulir pendaftaran. Jadi kelompoknya Fiona mengisi formulir riwayat hidup, kelompoknya Axel mengisi formulir. Oke, silakan kalian diskusikan bersama dengan waktu 15 menit. Jangan lupa tulis nama kelompok dan diskusikan bersama teman-temannya ya. Silakan 15 menit dari sekarang. Yang satunya boleh bersihkan. Kamu dulu lagi ya. Halaman 14. Coba buka. Sikat. Silakan. Apa nih dilihat? Sama-sama punya nama kan? Sama. Daftar riwayat hidup itu punya hobi kan? Ada. Kalau dari pendaftarannya, formulir pendaftaran, ada hobi nggak? Tidak ada. Nah, seperti itu. Silakan. Yuk, bantu temannya. Silakan didiskusikan, dilihat, ya. Bebas kalian, bebas aja. 58 atau bilang 8 kilogram ya? mau sama juga seperti itu ya. Yuk, baik, pakai kertas satu lembar yang punya dia, dibantuin. Kenapa saya? Enggak, barengan aja di sini nggak apa-apa. Sebutin, bantuin. Yuk, silakan nanti. Di sekolah panduan Gimana? kenapa kamu punya pinjam? Ada kan pas dalam baru ada perbatasannya di tengah barang mahal kamu sudah pinjam kan? Ini pinjam nomor 29. Baik, 10 menit lagi. Ketika ada temannya yang presentasi, apa yang kita harus lakukan? Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Oke, mari matanya ke sini dulu, Petra. Yang kelompok sini boleh miring kursinya. Iya, tidak ada yang menulis lagi. Kita hormati temannya yang akan presentasi. Silakan presentasikan seperti biasa. Jangan lupa perkenalan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Iya. Nama lengkap Ahmad Axel Widodo. Oke. Tempat tinggal lahir nama Rika. Tanggal 7 bulan April tahun 2012. Jenis kelamin laki-laki. Alamat rumah Jalan Palu Bagdang Gang Gang apa? Gang 3/4. Oh, gang 3/4. Nomor telepon 0878 1104 5105. Ada lagi. Kota Samarinda, Senin 5 Agustus 2024. Kasih lihat temannya yang tadi diisi formulirnya, boleh ada depan. Oke. Boleh saya tahu tadi perintahnya buat kalian apa nih instruksinya? Mengisi apa tadi? Mengisi formulir. Baik, kelompoknya Axel ini adalah kebagian mengisi formulir pendaftaran. Ini kalian formulir pendaftaran apa nih kalau boleh tahu? Apa? Perpustakaan. Ada yang mau dikonfirmasi sama timnya Sabir? Timnya Sabir ini keren loh. Dia nama lengkapnya diisi siapa tadi kalau boleh tahu nama lengkapnya? Ahmad Axel Widodo. Ahmad Axel Widodo. Tepuk tangan dulu. Setelah lahir namanya. Iya. Baik. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya Pulau Bada, nomor telepon. Nah, kalau tanda tangan, coba tanda tangan itu di atas nama atau di bawah nama ya sebaiknya. Sebaiknya di mana? Di atas. Apakah di atas tanggal? Enggak. Di atas mana sayang? Di atas nama. Baik. Berarti ini nanti dikasih tanda tangannya ya di atas. Adakah dari teman-temannya yang ingin mengkonfirmasi atau ditanyakan? Udah benar? Udah. Oke, beri tepuk salut dulu buat kelompok Ahmad Axel Widodo. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Ya, salut. Ya, keren sekali. Silakan boleh duduk. Temannya ada gadis-gadis cantik di sini. Silakan perkenalkan dan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Aurelia Srega. Nama saya dan kami akan menjelaskan contoh dan pokok formulir. Contoh mulai itu adalah bagian kepala. Isi tentang satu nama lengkap yang adalah Sofiani Putri. Tempat tanggal lahir Samarinda 13 Desember 2012. Jenis kelamin perempuan, agama Islam. Alamat Mubin Maaf nomor 29 dan nomor 6 Gang dan izin suatu tinggi badan 119 cm, berat badan 48 kg, golongan darah O, pendidikan praktik sampai dengan hobi silat. D. Pendidikan informal di dan C. Kegiatan yang pernah diikuti silat. D. Penghargaan atau prestasi. Penghargaan juara satu peran remaja silat. Berdasarkan riwayat begini, itu adalah bagian isi. Yang bagian bentuknya adalah tanda tangan, tempat, tanggal, dan nama. Oke, penumpuknya tadi ada apa saja? Oke, tempat tanggal, kemudian nama. Oke, tadi kelompoknya Aurel mendapat tugas untuk apa? Mengidentifikasi ya? Mana bagian apa? Kepala, isi, dan penutup. Baik, baik teman-teman, baik. Silakan lihat ke saya. Tadi kelompok Aurel sudah mengkonfirmasi nih. Siapa yang ingat bagian isi tadi yang dibacakan atau dipresentasikan Aurel berisi apa aja kalau bagian isi? Nama, yuk suaranya mana? Pertama ada apa? Nah, kedua tanggal lahir. Apa lagi? Golongan darah. Terus alamat apa
Hobi. Apa lagi? Ibadah. Agama. Oke, betul. Tadi itu adalah bagian isi. Ada yang ingat? Yang dipresentasikan oleh temannya tadi. Bagian penutup itu isinya apa aja sih? Atau bagian tadi kan ada kepala, isi, penutup. Penutup apa aja isinya? Saya sembunyikan nih. Siapa yang tahu? Berisi apa tadi bagian penutup? Angkat tangannya dong. Ya, Abizam. Tanda tangan. Betul. Apa? Nama lengkap. Kemudian tanda tangan sudah. Penutup. Penghargaan masuk tadi penutup. Nah, ada di sini. Ada lagi? Tanda tangan sudah. Nama lengkap sudah. Tanggal pembuatan. Good job. Tanggal pembuatan. Jadi diterangkan juga tanggal pembuatannya kapan, tanda tangan, dan kemudian nama lengkap. Ya. Ada yang perlu dikonfirmasikan dengan kelompok orang? Gak ada? Bisa dipahami? Bisa. Tepuk salut dulu buat kelompok orang. Tepuk salut. Salut. Keren sekali. Silakan boleh duduk. Next. Nomor 3. Oke, yuk. Temannya akan presentasi. Kita saksikan wajah cantik dan gantengnya dari kelompok L. Kenalkan kami dari kelompok 1. Anggotanya ada saya Daniel M. Saya Muhammad Amifur Rahman. Tugas kelompok dari 1 adalah menganalisis persamaan dan perbedaan asal formulir. Persamaan pendaftaran tanggal lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, agama. 2. Perbedaan. Formulir pendaftaran tidak ada dan ditanyakan tentang adanya tinggi badan, berat badan, golongan darah, identitas lahir, hobi. Sedangkan di formulir daftar riwayat hidup tidak ditanyakan tentang nomor telepon dan kelas sekian. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok L. Kelompok L ini tadi tugasnya adalah menganalisis persamaan dan perbedaan dari formulir riwayat hidup dan formulir pendaftaran. Benar begitu, El? Oke, silakan boleh ke depan biar kelihatan cantik dan gantengnya. L, kelompoknya L tadi menyampaikan bahwa persamaannya tadi sama-sama apa tadi? Ada yang masih ingat nggak? Sama-sama ada apa? Nama? Betul. Apa lagi? Sama-sama ada tanggal lahir, betul nggak ya? Betul. Kemudian apa lagi? Apa? Agama. Oke. Hobi. Adakah disebutkan agama tadi? Enggak. Jadi di sini persamaannya adalah pada formulir sama-sama tertulis nama, tanggal lahir, alamat. Benar? Benar. Sama nggak tadi itu antara riwayat hidup dan formulir pendaftaran? Ada nama? Ada alamat? Ada tempat tanggal lahir? Ada jenis kelamin? Ada agama? Sama ya, itu persamaan yang tadi disampaikan oleh kelompoknya Petra dan L dan teman-teman. Selanjutnya perbedaan di formulir pendaftaran ada yang tidak ada dan adanya di formulir riwayat ya. Nah, ada tinggi badan, kemudian ada berat badan, ada golongan darah dan pendidikan terakhir serta hobi. Nah, ternyata tinggi badan, berat badan, golongan darah itu adanya di formulir apa? Riwayat hidup. Bu, riwayat hidup itu apa sih? Perjalanan riwayat kita, nama kita, alamat, biodata diri lengkap kita secara keseluruhan. Nah, sampai dengan pendidikan terakhir. Oke, baik. Terima kasih buat kelompoknya L. Tepuk salut dulu kelompok L. Tepuk salut. Salut. Iya, silakan kembali formulir. Ada yang masih perlu dikonfirmasi? Bingung? Atau perlu tambahan? Tidak ada. Nah, terakhir. Silakan kalian ini ceritanya akan
pendaftaran. Silakan kalian buatkan formulir pendaftaran, apa saja, formulir apa saja yang kalian ingin lakukan, kalian buat ya. Silakan gunakan buku tugasnya. Formulirnya bebas, Bu. Saya mau buat pendaftaran formulir futsal. Silakan. Masing-masing. Bu, saya mau buat formulir pendaftaran tentang pencak silat. Silakan. Nah, ya, silakan digunakan buku latihannya. Silakan dibuatkan di buku latihannya. Dirancang Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mala atas waktunya. Setelah tadi saya melakukan observasi Ibu Mala di kelas, selanjutnya ini adalah tahapan selanjutnya, yaitu percakapan kita pasca observasi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berdasarkan apa yang saya lihat di kelas tadi. Ibu Mala, bagaimana perasaan setelah saya observasi tadi? Perasaannya itu gugup tapi senang karena saya mendapat beberapa masukan untuk meningkatkan kompetensi apa, meningkatkan mana yang perlu saya perbaiki di kegiatan aktivitas siswa tersebut. Oke. Jadi agak sedikit dulu aja ya Bu. Iya, buku. Selanjutnya dari aktivitas Ibu Mala di kelas tadi, mungkin apa aktivitas pengembangan yang akan Ibu Mala lakukan ke depan? Ke aktivitas perkembangan ke depannya itu saya ingin lebih sering menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran berdiferensiasi dengan mengembangkan bersama teman-teman rekan sejawat. Kan ada 6 kelas ya, A, B, C, D. Iya. Jadi kita bisa saling memberi masukan mana yang perlu kita tingkatkan, mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian lagi juga lebih mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional pada saat di kelas. Selanjutnya dari aktivitas pengembangan tersebut, tujuan yang Ibu Mala hendak capai ini apa? Tujuannya adalah ingin memenuhi kebutuhan dari pembelajaran siswa dan mereka dapat merasakan sistem kegiatan pembelajaran itu di dalam kelas. Mereka jadi ada kegiatan prakteknya langsung dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi tepat sasarannya. Iya. Mungkin dari itu semua ada ukuran keberhasilan yang akan Ibu Mala capai mungkin? Oke, ukuran keberhasilan saya adalah pertama siswa itu lebih interaktif di dalam kelas. Kemudian mereka juga belajarnya tuh aktif, antusias. Mereka juga bahagia ketika mereka berada di dalam kelas dalam belajar. Kemudian mereka merasakan merdeka nih, oh begini nih belajar dengan kurikulum merdeka gitu kan. Nah, beda ternyata sama yang kemarin-kemarin. Jadi meningkat cara dan ingin proses belajar mereka, berpikirnya mereka lebih luar biasa lagi nantinya. Kemudian dari semua itu apakah ada dukungan atau bukti dukung khusus? Oke, bukti dukung khusus yang pertama saya pasti didukung oleh kepala sekolah, kedua dari teman-teman rekan sejawat, kemudian yang ketiga juga bisa berbagi praktik baik pada saat kita kegiatan di Kombel atau pada saat kita kegiatan di luar kelas, sehingga kita bisa berbagi kegiatan kita. Apalagi kan saya juga dapat masukan dari Pak Julian nih, jadi luar biasa sekali nambah ilmunya saya. Mungkin pertanyaan terakhir Bu Mala, waktu yang akan diperlukan nih untuk aktivitas pengembangan diri ini berapa lama? Berapa lamanya saya yang penting setiap harinya ada di waktu-waktu 9 itu akan diberikan, kita masuk dari pukul 7 sampai dengan setengah 1 anak-anak pulang. Jadi waktu setengah 1 itu setelah makan siang kita bisa gunakan nih untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Apalagi kalau berkesinambungan tiap hari kan akan nambah-nambah terus nih. Kita buat jurnal harian, catatan, sehingga kita punya redaksinya produk kita kapan nanti untuk kita kembangkan. Oh, berarti di dalam waktu-waktu senggang itu Ibu Mala ketemu sama rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan di pasukan untuk melakukan kolaborasi, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, dan apa yang perlu diperbaiki nantinya Ibu Mala. Benar sekali. Mungkin itu saja percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Mala yang
bersedia saya observasi. Senang sekali. Dan akhir kata sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.